Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertemuan kita yang kedua, kita masih membahas kitab fikih sunnah Said Sabiq. Pembahasan yang kedua, insyaallah kita akan membahas tentang air musta'mal, yaitu air yang bekas dipakai bersuci, baik itu wudu ataupun mandi wajib. Dan juga akan membahas insyaallah air yang terkena najis. Untuk air musta'mal, maka di dalam kitab fikih sunnah Said Sabiq, beliau menguatkan pendapat bahwa air musta'mal hukumnya tohur, suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Hal tersebut sebagaimana Rubai' binti Muawidh menceritakan tata cara wudu Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW pernah mengusap kepalanya ketika berwudu dengan menggunakan air bekas dari sisa tangannya. Artinya ketika berwudu mencuci tangan, kemudian masih ada basah di tangannya, kemudian beliau gunakan untuk mengusap kepalanya. Artinya air bekas wudu bisa digunakan lagi untuk bersuci anggota yang lainnya. Kemudian juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa dirinya Abu Hurairah pernah berpapasan dengan Rasulullah SAW, sedangkan Abu Hurairah dalam keadaan junub. Kemudian ketika melihat Rasulullah SAW, maka Abu Hurairah menyelinap langsung pergi menghindari Rasulullah SAW untuk pergi mandi. Maka ketika setelah itu Rasulullah SAW bertemu dengan Abu Hurairah, Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Hurairah, kemana engkau tadi? Maka kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, aku tadi sedang junub dan aku tidak suka berdekatan denganmu sementara aku tidak dalam keadaan suci. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, subhanallah, innal mu'min la yunjis, innal mu'min la yanjus. Subhanallah, sesungguhnya mukmin itu tidak najis. Maka dari hadis ini, maka jelas bahwa mukmin itu tidak najis, sehingga air bekas wudu atau air bekas digunakan mandi wajib bisa digunakan untuk bersuci kembali. Kemudian Ibnu Munzir berkata, disebutkan bahwa Ali radhiyallahu anhu, Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Abu Umamah atau Hasan Makhul dan An-Nakhai mengemukakan pendapat tentang orang yang lupa mengusap kepalanya lalu mendapati jenggotnya masih basah, maka ia cukup mengusap kepalanya dengan sisa air yang berada di jenggotnya. Kemudian pendapat ini merupakan satu di antara pendapat-pendapat yang dinisbatkan kepada Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ibnu Hazm. Menyebutkan bahwa pendapat ini juga dianut oleh Sufyan Ats-Tsauri, Abu Tsaur dan seluruh pengikut mazhab Zahiriyah, yaitu pengikut mazhab Imam Abu Daud Az-Zahiri. Kemudian pembahasan kita berikutnya yaitu air yang tercampur dengan sesuatu yang suci, seperti air kemudian tercampur sabun sedikit atau tercampur minyak wangi atau tercampur tepung. Kalau misalnya air itu sabunnya sedikit atau tepungnya sedikit atau minyak wanginya sedikit, maka tetap hukumnya tahur, suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Hal tersebut karena Ummu Atiyah radhiyallahu anha, ketika anaknya Zainab meninggal, Rasulullah SAW datang kepada kami dan kemudian bersabda, ighsilnaha salasan aw khamsan aw aktsara min zalika in ra'aitunna zalik bima'in wa sidrin waj'alna fil akhirati kafuran aw syai'an min kafur fa idza faragtunna fa'azinnani. Mandikanlah dia 3 kali, 5 kali atau lebih dari itu jika kalian mau. Campurlah dengan daun bidara, lalu yang terakhir kalinya dengan kamper. Jika sudah selesai, beritahu kepadaku. Ketika jenazah Zainab sudah dimandikan, kami memberitahu Nabi SAW, lalu beliau memberikan kain sarungnya dan berkata, Ash'irnaha iyah, selimutkanlah ke tubuhnya. Sehingga dari hadis ini kita ketahui bahwa
jenazah itu tentunya tidak boleh dimandikan kecuali dengan air yang suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Maka air yang tercampur dengan kamper, air yang tercampur dengan daun bidara, maka tetap hukumnya suci dan bisa digunakan untuk bersuci selama air tersebut lebih dominan. Tetapi kalau misalnya air tersebut sudah bercampur dengan sabun dan sabunnya lebih dominan sehingga tidak lagi disebut air, misalnya disebutnya sabun cair, nah, itu ada airnya, tapi karena lebih dominan sabunnya maka tentunya sudah tidak bisa digunakan untuk bersuci, walaupun hukumnya tetap suci. Jadi selama airnya masih dominan, tercampur sabunnya sedikit, tepung sedikit, atau kamper atau lain sebagainya cuma sedikit, maka hukumnya tetap tohur, suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian pembahasan yang berikutnya dalam pertemuan kita hari ini, bahwa air yang terkena najis ada dua macam. Yang pertama, jika air yang terkena najis ini terkenanya cuma sedikit dan tidak merubah rasa, warna dan bau, maka air yang terkena najis selama tidak mengubah rasa, warna dan bau, maka air tersebut tetap hukumnya tohur, suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Walaupun tentu dalam hal ini ada perbedaan pendapat, ada juga yang mengatakan bahwa jika kurang dari 2 kullah maka tidak bisa digunakan untuk bersuci. 2 kullah itu sekitar 270 liter. Namun di dalam kitab fikih sunnah ini Said Sabiq lebih menguatkan pendapat baik itu airnya sedikit ataupun airnya banyak, selama najis itu tidak merubah rasa, bau dan juga warna, maka air itu tetap bisa digunakan untuk bersuci, suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Namun apabila air yang terkena najis itu sudah merubah salah satu dari sifat, baik itu rasa, bau maupun warna air tersebut, maka air itu sudah tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Adapun dalil bahwa air yang terkena najis sedikit itu tetap bisa digunakan untuk bersuci, sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu ketika ada seorang laki-laki dari daerah pedalaman orang Arab Baduy yang kencing di masjid, kemudian Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk membiarkan. Setelah selesai orang Arab Baduy itu buang air kecil, maka Rasulullah SAW minta untuk dibawakan satu ember dan kemudian disiramkan begitu saja. Maka air yang banyak kemudian menghilangkan najis yang sedikit. Walaupun najis itu kemudian tercampur dengan air, tapi kemudian dengan air yang lebih banyak ini maka mensucikan najis yang sedikit. Maka dari hadis ini Said Sabiq lebih menguatkan pendapat bahwa air yang terkena najis, selama najis itu tidak merubah rasa, bau dan juga warna, maka air yang terkena najis tersebut tetap hukumnya tohur, suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Mungkin untuk pertemuan kita hari ini kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.